Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya pada mata pelajaran fikih. Jadi pada pertemuan kali ini kita melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, yaitu terkait tentang perintah berkurban dan akikoh. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan ya, jadi perintah berkurban dan akikoh itu sudah selesai. Dan pada pertemuan kali ini kita akan mereview kembali materi-materi yang sudah pernah kita pelajari, supaya ketika formatif nanti kita bisa mendapatkan nilai yang bagus, seperti itu ya. Dan tidak hanya untuk formatif saja ya, supaya nanti kita juga bisa mengamalkan ketika sudah bermasyarakat nanti. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi langsung masuk ke pembahasannya, yaitu tentang mereview ya, atau bisa kita sebut dengan merangkum ya. Rangkuman dari materi yang sebelumnya, yaitu yang pertama terkait dengan perintah berkurban dan akikoh. Itu yang pertama, kita sudah mempelajari tentang pengertian dan keutamaan kurban. Jadi kita sudah tahu tentang pengertiannya itu apa, kemudian keutamaannya itu apa. Nah, itu bisa kalian pelajari kembali. Dan apabila adik-adik sudah lupa, adik-adik bisa mengecek di channel yang, maksudnya di sini di channel MTS Terpadu Alam Jamur, di video-video yang sebelumnya sudah saya upload. Kemudian yang kedua, yaitu kita sudah mempelajari mengenai sejarah dan ketentuan ibadah kurban. Dan di dalam poin ini kita sudah mempelajari yang pertama, yaitu hukum melaksanakan ibadah kurban. Kemudian yang kedua, kita juga sudah mempelajari waktu penyembelihan hewan kurban. Dan yang ketiga, ketentuan hewan kurban. Keempat, sunnah dalam berkurban. Yang kelima, pembagian dan pemanfaatan daging kurban. Dan yang keenam, yaitu membahas tentang hikmah ibadah kurban. Nah, di sini sudah saya jelaskan banyak sekali ya di situ. Nah, adik-adik bisa nonton kembali video-video yang sebelumnya sudah saya upload, supaya bisa lebih paham lagi ya. Seperti itu. Kemudian penjelasan yang selanjutnya terkait dengan perintah berkurban dan akikoh yang sudah pernah kita pelajari, yaitu membahas tentang ketentuan akikoh. Nah, pada ketentuan akikoh itu adalah pertemuan kita sebelum ini pas, yaitu tepatnya pada minggu lalu. Kita sudah membahas tentang ketentuan akikoh. Yang di dalam ketentuan akikoh ini, yang pertama kita sudah mempelajari tentang pengertian dan dalil akikoh. Yang pengertiannya itu seperti apa dan dalilnya seperti apa, itu sudah saya sampaikan. Dan mungkin bisa dibaca-baca kembali di bukunya masing-masing. Kemudian yang kedua, hukum akikoh itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, waktu pelaksanaan akikoh itu seperti apa. Dan yang keempat, ketentuan hewan akikoh. Yang kelima, pembagian dan pemanfaatan daging akikoh. Yang keenam, sunnah-sunnah pada waktu akikoh. Dan yang terakhir yaitu hikmah pelaksanaan akikoh. Dan kemudian pembahasan yang selanjutnya, yaitu yang tertinggal ya di sini ya. Kemarin sudah saya jelaskan tentang ketentuan akikoh, hanya saja di situ saya belum menyampaikan perbedaan antara kurban dan akikoh, dan akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Yaitu perbedaannya di antara kurban dan akikoh ini, apabila kurban itu adalah dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 13 Dzulhijjah, atau di sini bisa dikatakan dengan bulan haji. Kemudian yang kedua, yaitu kurban disyariatkan untuk dilaksanakan setiap tahun ya. Sini setiap tahun sekali di situ, ketika tanggal-tanggal yang sudah ditentukan. Kemudian yang ketiga, yaitu binatang cukup 1 ekor saja. Dan yang keempat, seekor sapi boleh untuk 7 orang ya di situ. Ketentuannya seperti itu. Dan yang terakhir di sini, kurban itu adalah daging lebih utama dibagikan sebelum dimasak. Itu adalah tata cara pelaksanaan kurban. Dan apabila akikoh itu adalah disyariatkan berkenaan dengan kelahiran seorang anak ya, seperti itu ya. Jadi ada sebabnya melakukan akikoh. Yang pertama yaitu akikoh disyariatkan berkenaan dengan kelahiran anak. Kemudian yang kedua yaitu akikoh disyariatkan 1 kali seumur hidup. Disyariatkan di sini maksudnya adalah dianjurkan ya, bukan berarti wajib, tetapi dianjurkan saja 1 kali seumur hidup. Apabila di situ adik-adik sudah pernah diakikohi, maka akikoh yang kedua itu sudah tidak disyariatkan lagi. Maksudnya di sini sudah tidak ditekankan lagi. Kemudian yang ketiga yaitu jumlah binatang itu 1 ekor untuk anak perempuan dan 2 ekor untuk anak laki-laki. Nah, ini adalah ketentuannya. Kalau kurban tadi kan, kalau kurban itu kan cuma hanya satu
kambing saja, maksudnya hanya satu saja yang dikorbankan. Tetapi kalau akikoh itu ada ketentuan-ketentuannya, yaitu satu kambing untuk anak perempuan dan 2 ekor kambing untuk anak laki-laki. Itu adalah hewan yang diakikohkan. Kemudian yang keempat yaitu akikoh hanya disyariatkan menyembelih kambing atau domba. Nah, ini adalah binatang-binatang yang disyariatkan untuk diakikohkan. Jadi kalau kurban itu kan sangat banyak sekali ya, bisa kambing, domba, kemudian sapi, bisa unta juga dan sebagainya seperti itu. Tetapi kalau akikoh itu hanya 2 binatang saja. Maksudnya di sini adalah 2 kategori binatang saja. Jadi tidak boleh, maksudnya tidak dianjurkan untuk mengakikohkan sapi dengan sapi, itu tidak dianjurkan. Ya boleh-boleh saja, cuman tidak dianjurkan. Kalau di dalam syariatnya itu adalah kambing atau domba. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir di sini adalah daging diberikan setelah dimasak. Nah, ini perbedaannya dengan kurban. Kalau kurban itu lebih afdolnya atau lebih baiknya itu daging diberikan yaitu sebelum dimasak. Tetapi kalau akikoh itu daging diberikan setelah dimasak. Nah, perbedaannya adalah seperti itu. Dan yang terakhir yaitu ada tugas buat adik-adik ya. Di sini mengerjakan LKS halaman 49 sampai 51. Nah, di situ kan ada ABC ya. Ada pilihan gandanya, itu kalian maksud saya di sini adik-adik kerjakan sendiri. Dan yang nantinya dikumpul itu adalah yang esai saja ya. Yang di situ mengisi yang poin B, maksud saya. Itu yang nanti adik-adik kumpulkan, itu yang poin B saja. Nanti dipotret, difoto, kemudian dikirim di Google Classroom. Di Google Classroom-nya masing-masing. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.